Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Injil Matius pasal 9 ayat 20 sampai dengan 22, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, 3 bagian ini akan coba kita renungkan bersama-sama. Dikatakan di situ bahwa teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita baca Matius pasal 9 ini memang kita tidak lepas dari nanti yang di Markus pasal 5 ya. Karena di Markus pasal 5 itu lebih detail Injil Markus untuk menjelaskannya. Nanti juga kita lompat di dalam Markus pasal 5. Hal yang menarik di sini kita jumpai ada sebuah fakta bahwa dikatakan ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Itu sebuah fakta yang kita lihat, yang kita dapatkan dari Matius pasal 9 ini. Nah, kita sedikit lompat di dalam Injil Markus pasal 5 di ayat 25 dengan cerita yang sama. Di situ didapatkan bahwa 25 dan 26 saya bacakan, ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Tadi yang pertama kita dapatkan fakta bahwa perempuan wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana menderitanya dia. Terus yang kedua dikatakan di dalam Injil Markus pasal 5 ini bahwa dia sudah berulang kali diobati oleh berbagai-bagai tabib. Jadi sudah berganti-ganti untuk mendapatkan kesembuhan bagi dirinya. Itu fakta kedua yang kita dapat. Fakta yang ketiga ya, bahwa dia sudah menghabiskan apa yang ada padanya untuk pengobatannya. Tidak ada hal lagi yang bisa dia gunakan. Fakta ketiga ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Terkadang seringkali Tuhan izinkan kita sampai di titik terakhir atau di titik paling bawah untuk kita bisa mengalami Dia secara pribadi. Tuhan izinkan terkadang di dalam kehidupan kita, kita melalui proses yang mungkin bagi orang itu hal yang cukup luar biasa. Dan saat Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita, bagaimana seharusnya respon kita itu keluar dari hati kita? Wanita ini sudah mengalami 12 tahun pendarahan. Dia sudah datang dengan berbagai tabib untuk menerima pengobatan tapi tidak menerima kesembuhan.
Bahkan faktanya firman Tuhan katakan keadaannya semakin memburuk. Yang ketiga, dia sudah menghabiskan segala sesuatunya yang menjadi miliknya untuk kesembuhan dia. Sampai dari tadi ayat kita baca di dalam Matius pasal 9, tadi bagian akhir Tuhan Yesus katakan kepada wanita itu setelah dia menerima pemulihan daripada Tuhan, Yesus katakan teguhkanlah hatimu. Kita akan belajar dari pribadi wanita ini, bagaimana dia meneguhkan hatinya sehingga dia mengalami kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan dia. Kita membutuhkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Kita lompat di dalam Markus pasal 5. Ayat 25 sampai dengan 28 saya coba bacakan. Demikian firman Tuhan. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang pertama, bagaimana wanita ini mendapatkan keteguhan hati untuk dia datang kepada Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kita butuh mendengar kebenaran tentang Yesus Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu akan sanggup mengubahkan hidup setiap kita. Mendengar cerita-cerita, jadi bukan hanya satu cerita. Kalau kita flashback dari ayat 1 sampai dengan ayat 4, di situ diberitakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Dan saya percaya bahwa berita-berita tentang hal yang luar biasa itu sampai kepada wanita ini. Bahasa Indonesia sehari-hari mengupas bagian ini dengan berkata bahwa sudah mendengar banyak tentang Yesus. Jadi banyak hal yang sudah dia dengar, hal-hal yang spektakuler tentang pribadi Yesus yang melakukan segala hal yang luar biasa. Kita butuh mendengar kebenaran firman Tuhan untuk membangkitkan hati kita. Roma 10 ayat 17 firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita butuh firman yang kita dengar sehingga firman itu menjadi firman rema. Bukan hanya firman yang tertulis, tapi ada hal yang Tuhan singkapkan kebenarannya bagi setiap kita. Sehingga firman itu menjadi firman yang hidup, yang berbicara kuat. Dan saat firman itu yang kita dengar terus menerus, saya percaya itu juga yang akan muncul di hati kita.
Apa yang sering kita dengar, saya percaya itu juga yang sering juga akan kita ucapkan. Jadi melalui pendengaran ini kita harus belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Mendengar Dia. Sehingga firman itu menjadi hidup di dalam hati kita. Seringkali pada saat Om Hen berbagi kebenaran firman Tuhan di ibadah raya, saya terkadang mendapatkan hal yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu yang saya catat juga. Jadi apa yang Om Hen khotbahkan, saya juga catat apa yang saya dapatkan rema. Karena saya percaya firman Tuhan itu akan berbicara lebih, membuka banyak hal di dalam hidup setiap kita. Jadi mari kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu kita baca dengan bersuara sehingga kita mendengar. Sehingga di suatu titik firman itu akan Tuhan hidupkan lewat rohnya, mengingatkan kita. Menjadi firman yang hidup di dalam setiap hati kita. Yohanes 8 ayat 31-32 firman mengatakan bahwa engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi firman kebenaran ini yang akan memerdekakan hidup kita dari setiap hal yang terjadi. Dengar-dengaran dengan Tuhan menjadi bagian di dalam hidup setiap kita. Sehingga firman-Nya menjadi firman yang hidup bagi kita. Keteguhan hati wanita ini dia dapatkan dengan yang pertama dia mendengar tentang Yesus. Jadi mari kita memperdengarkan firman Tuhan setiap waktu di dalam hidup kita. Jadi mari kita mulai belajar selektif akan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Sejak saya lahir baru, saya hampir tidak pernah mendengar lagu-lagu bahasa daerah saya. Karena kebanyakan lagu yang diputar itu mengasihani diri sendiri. Dan itu tidak akan membuat hati kita itu mengalami Tuhan lebih. Jadi saya awal pertama kali lahir baru termasuk orang yang pribadi yang ekstrim saya. Saya bilang saya nggak mau mendengar lagu-lagu dunia, termasuk ekstrim. Karena jangan sampai apa yang kita dengar itu mempengaruhi kita. Jangan sampai itu mempengaruhi kita. Tapi saat hal-hal yang membangun, dengar yang akan membangkitkan akan iman kita. Hal yang kedua, yang terakhir yang saya dapat dari bagian ini Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan ayat 27-28, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hal yang kedua yang saya dapat Bapak Ibu Saudaraku,
Wanita ini percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Sehingga dia bertindak. Di mana sebenarnya tindakannya itu mempunyai resiko. Kalau kita baca kitab Imamat, bahwa wanita yang sedang keluar lelehan atau sedang berdarah begitu atau sedang haid, mereka itu sedang dalam masa najis. Dan jika bersentuhan dengan orang, orang itu akan najis. Bersentuhan dengan barang apapun akan menjadi najis. Jadi ada resiko yang wanita ini harus tempuh. Dikatakan bahwa di balik kerumunan itu dia mencoba masuk. Resiko yang harus dia alami wanita ini, tapi dia memantapkan hatinya untuk tetap maju. Mungkin dia beranggapan ya orang lain tidak tahu kondisi saya. Tapi wanita ini berani maju. Terkadang dari hal yang terkecil Tuhan mau untuk kita bertindak maju dengan setiap kondisi yang ada. Tantangan mungkin bisa kita alami atau mungkin kita dikucilkan. Tapi wanita ini memantapkan hatinya karena dia tahu bahwa pribadi yang sanggup menolong dia hanya Yesus. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia alami lewat orang-orang sekitar dia, dia coba tepis itu. Karena dia hanya fokus kepada pribadi Yesus yang akan dia temui. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, tantangan bisa ada. Tapi bisakah kita tetap memantapkan hati kita untuk percaya bahwa tetap Yesus yang menjadi bagian yang sanggup melakukan segala sesuatunya dalam hidup kita. Di balik mungkin resiko yang kita alami. Tapi kalau wanita ini tidak mengambil resiko itu, dia tidak akan menerima pemulihan dari hidupnya. Dia akan tetap ada di dalam ikatan sakitnya. Terkadang kita butuh tindakan iman, tanda kutip sepertinya nyeleneh. Untuk kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita baca terus, kita melihat di balik setiap orang yang ngerumuni Tuhan Yesus, saya percaya yang menjamah bukan hanya wanita ini. Pasti setiap orang yang mengerumuni dia, mendekati dia, mengharapkan sesuatu. Tapi wanita ini yang mengalaminya sendiri. Tuhan selalu berurusan, ini yang saya dapat remanya Bapak Ibu Saudaraku. Di balik setiap kerumunan orang, Tuhan akan selalu berurusan pribadi lepas pribadi dengan kita. Dia akan berurusan pribadi lepas pribadi dengan kita. Jadi alamin Tuhan dan pribadi. Sehingga pada saat tadi ayat yang pertama kita baca di dalam Matius pasal 9, Tuhan Yesus katakan imanmu menyelamatkan engkau. Iman kita bukan rombongan, tapi iman kita pribadi. Dan Tuhan selalu senang berurusan dengan pribadi. Jadi mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan.
terbuka hati kita bagi Dia. Datang kepada Tuhan. Karena kita percaya hanya Dia tempat pertolongan kita, bukan yang lain. Saat titik terendah Tuhan membawa hidup kita, maka di saat situlah titik balik hidup kita untuk mengalami Tuhan di dalam hidup kita saat kita datang kepada Dia. Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita dapat melihat bagaimana kuasa-Nya bekerja di dalam hidup setiap kita. Datang pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan. Dan lihat bagaimana kuasa kasih-Nya itu mengerjakan segala sesuatunya di dalam hidup setiap kita. Dua hal ini menjadi bagian Bapak Ibu Saudaraku. Keteguhan hati kita. Kita belajar dari wanita ini karena dia mendengar kebenaran tentang Yesus. Yang kedua, dia berani ambil risiko untuk dia datang dan memantapkan hatinya untuk datang kepada Tuhan. Karena itu bagian yang akan dia alami untuk dia lepas dari hal yang mengikat hidupnya. Biarkan ini ada. Hati kita tetap percaya kepada Dia yang menjadi kekuatan di dalam hidup setiap kita. Amin. Mazmur 31 ayat 25 firman Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita butuh meneguhkan hati kita, karena kita percaya kita akan menikmati janji Tuhan di dalam hidup kita. Biarkan ini ada Bapak Ibu Saudaraku dalam hati kita. Kita taruh itu sehingga janjinya yang tergenapi dalam hidup kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, rapnya. Sekali Yesus. Bisa ya? Pujian ini terus terngiang di hati saya. Tidak ada seharusnya yang dapat menggantikan Tuhan Yesus dalam hati kita, amin. Biarkan hanya Yesus yang ada. Haleluya. Kita akan pujian ini dari refnya, Bapak Ibu Saudaraku. Bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya.